Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh Bukankah kita ini dipuji Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, kamu ini umat terbaik, ukhrijat linnas. Syaratnya mesti 3, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa saya hidup di zaman ini? Kenapa saya hidup di akhir zaman yang begitu banyak maksiat ini, Ustaz? Kenapa saya tidak hidup di zaman Rasulullah SAW bersama salafun salih? Orang begini nih, nggak usah kita jawab terlalu serius. Kamu seandainya hidup zaman Nabi, kalau mentalnya begini, mungkin nggak ikut Nabi, ikut Abu Lahab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senang sekali pemirsa, indahnya Ramadan kembali hadir menemani santap sahur Anda di pagi hari ini hanya di TV One. Setiap hari kita hadir khusus menemani sahur Anda. Nah, pemirsa, kita tahu di era yang sangat modern ini, penuh dengan digitalisasi, kemudian penuh dengan media sosial, menebarkan fitnah, bahkan kalau kita tahu para netizen itu, sangat panas sekali ya kalau kita mendengarkan. Nah, bagaimanakah ketika kita berhidup di era yang penuh fitnah ini? Guru-guru kita nanti insya Allah akan menyampaikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Habib Ahmad. Waalaikumsalam Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengaji bersama-sama dengan pemirsa dan juga para jamaah di sini. Bagaimana menyikapi hidup di era penuh fitnah? Ustaz Abdul Somad terlebih dahulu, silakan. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Kaf hafizahullah wa saddada khutah. Amin. Mudah-mudahan guru kita semua Habib Ahmad Al-Kaf selalu diberikan Allah kesehatan zahir dan batin. Sehingga berkah ilmunya tetap untuk kita, membuat kita istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Terima kasih Ustaz Sofyan, adik-adik pemirsa TV One dimanapun berada, di saat-saat yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bersama orang baik, menonton yang baik, menyaksikan kebaikan, mendengar yang baik, sehingga dengan itu semua kita selalu berada dalam kebaikan insya Allah. Kalau boleh nanya nih ke adik-adik, boleh atau tidak? Nabi SAW ketika setelah menerima wahyu Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah dapat wahyu itu, beliau turun ke bawah menemui Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu lainnya, atau hanya diam aja di atas Jabal Nur lalu kemudian menyendiri sampai malaikat maut datang? Turun menemui orang banyak atau menyendiri? Turun menemui orang banyak. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi yang datang dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka berinteraksi sosial dengan orang banyak. Makanya kata Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi sosial dengan orang banyak dan dia sabar menerima beban dakwah, itu khairun, lebih baik daripada dia tidak berinteraksi sosial. Kalau orang tidak bertemu dengan orang banyak, lalu di mana nilai dakwahnya? Bukankah kita ini dipuji Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, kamu ini umat terbaik, ukhrijat linnas. Syaratnya mesti 3, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak orang, lalu kemudian kalau ada orang minum khamar, mohon maaf berzina, LGBT, perbuatan keji dan mungkar, melarang. Jadi
Di akhir zaman ini banyak sekali orang, saya nggak mau bergaul dengan orang, Pak Ustadz, di rumah aja. Kenapa? Ini zaman banyak fitnah, Pak Ustadz. Rupanya akhir bulan. Nah itu jadi Bisa jajan. ada juga yang mengutuk nasib. Kenapa saya hidup di zaman ini? Kenapa saya hidup di akhir zaman yang begitu banyak maksiat ini, Ustadz? Kenapa saya tidak hidup di zaman Rasulullah SAW bersama salafun salih? Orang begini nih, nggak usah kita jawab terlalu serius. Saya pernah ketemu orang begini, saya jawab, kamu seandainya hidup zaman Nabi, kalau mentalnya begini, mungkin nggak ikut Nabi, ikut Abu Lahab. Jadi kita syukuri nikmat. Ketika Sayyidina Maulana Muhammad SAW melihat berada di atas mimbar, beliau melihat haud, telaga. Kata Nabi, aku melihat telaga tempat air. Siapa yang minum di telaga ini, la yazma'u fiha ba'daha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Yang minum di situ nanti adalah ikhwani, kata Nabi. Sahabat, apakah itu kami ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Yang minum di situ nanti adalah ikhwani, saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka beriman, percaya kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan itu adalah kita. Amin. Amin. Ya Allah. Kita tidak ketemu dengan beliau, kita tidak sholat dengan beliau, kita tidak perang dengan dia. Tapi begitu disebut namanya, meleleh air mata kita. Saat lewat di depan makamnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berziarah ke depan makam Rasulullah SAW. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup sesudah aku nanti di akhir zaman, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat ikhtilaf, gonjang-ganjing, kacau balau dunia ini. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, macam-macam. Yang dianggap baik rupanya jahat, orang jahat dianggap baik. Tapi insya Allah, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. In tamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dalam riwayat Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, ku tinggalkan pada kamu Al-Quran, kalau kamu berpegang dengan Quran, dan ahli baiti, keturunanku, zuriatku. Alhamdulillah, kita berpegang pada Quran karena yang kita baca Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan kita berpegang kepada ahli bait, zuriat Rasulullah SAW, Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Beliau adalah zuriat Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada para habaib, akan muncul keraguan. Mana janji Nabi? Di akhir zaman kami berpegang pada siapa? Ini kan hadis Nabi, hadis ini benar. Mana? Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad SAW punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin punya seorang anak laki-laki yang merupakan imam, ayah daripada Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Imam Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Imam Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki lagi namanya adalah Imam Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut namanya Al-Muhajir? Karena dia hijrah, pindah ke tempat yang pernah didoakan Nabi SAW. Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berikan berkah ke negeri Yaman. Negeri itu bernama Tarim, Hadramaut. Di sanalah para habaib. Lalu kemudian itulah yang kita kenal zuriatnya, yang sampai ke negeri kita. As-Saqaf, yang kita sebut dengan As-Segab, Al-Jifri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Syekh Abi Bakar, Al-Kaf. Mereka adalah zuriat Rasulullah SAW. Bahkan kita bersyukur di Nusantara ini, ketika dulu ketemu dengan Habib Zain Ibnu Sumaid, kata beliau, ada beberapa fam Habib zuriat Nabi ini yang sudah tidak ada lagi di negeri asalnya, tapi di negeri kita ada. Di antaranya adalah Barakbah. Barakbah di negeri kami di Riau masih ada di Pulau Sumatera, tapi di Yaman sendiri sudah tidak ada lagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita ini sampai zuriat dipertahankan.
Tapi katanya ada hadis mengatakan kitab Allah wa sunnati. Itu adanya dalam kitab Muwatta Malik dan Mustadrak Al-Hakim. Apakah bertentangan antara hadis yang ada di Muwatta Malik dengan Sahih Muslim? Tidak. Karena yang Sahih Muslim itu adalah sunnah yang hidup. Sedangkan ini sunnah yang tertulis di buku. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik. Sedangkan sunnah yang bergerak. Dari mulai jenggot mereka, jubah mereka, sorban mereka, cincin mereka, siwak mereka, celak mereka, tutur kata mereka, kehidupan mereka. Makanya kata Imam Nawawi, kenapa disebut itu adalah keturunan Nabi? Karena aqrabuhum lis sunnah. Karena mereka, amalan-amalan mereka mendekat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kalau kita berpegang dengan ini, selamatlah kita dari huru-hara akhir zaman ini insyaallah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Abdul Samad atas penjelasan dan juga tausiah di awal ini. Kita diingatkan kembali betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah lama mengkhawatirkan akan umatnya di mana zaman penuh fitnah, berbolak-balik orang saling fitnah, saling menuduh. Bagaimana menyikapi hidup kita? Nanti insya Allah akan dilengkapi lagi oleh Habib Ahmad Al-Kaf. Kita lanjut sahur lagi, Habib. Fadal. Terima kasih. Ustaz. Rasulullah berpesan, kalau kalian di akhir zaman ini adalah Pak, janganlah kalian jadi orang yang imma'atan. Imma'ah itu adalah plan. Orang kalau orang lain baik, kita ikut baik. Orang berbuat zalim, kita ikut zalim. Jangan, kata Rasulullah. Ummati, mudah-mudahan kita tergolong umatnya Rasulullah. Yang selalu berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu dengan akhlaknya Rasulullah. Rindu dengan perbuatannya Rasulullah. Rindu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, di era yang penuh fitnah ini, di era yang penuh lika-liku ini, bagaimanakah kita menyikapi hidup kita? Insya Allah Habib Ahmad Al-Kaf akan memaparkan untuk kita semuanya. Fadal Habib. Ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan akhina da'ilallah Ustaz Abdul Samad, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ustaz Sofyan dan semuanya adik-adik dari mahasiswa, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus pemirsa TV One, indahnya Ramadan, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, diberi ilmu yang bermanfaat dan bisa istiqomah sampai di akhir hayat husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi subhanallah kita mendengarkan begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh guru kita Ustaz Abdul Samad. Rasulullah itu sayang luar biasa. Rasulullah itu bahkan dalam riwayat tadi, riwayat azim tadi mengatakan orang-orang yang beriman nanti yang dinantikan Rasulullah, dalam riwayat lain mengatakan ashtaqu li ikhwani. Allah. Saya rindu dengan saudara-saudaraku. Sama qadhiyahnya ini masalah apa? Orang siapa sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum?" Lah, katanya kalian bukan, bal antum ashabi. Kalian itu adalah saudaraku. Tapi siapa yang dirindukan? Untung banget itu mereka. Sahabat kepingin seperti orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, alladzina yu'minuna bi walam yarawni. Allah. Yang beriman kepada aku tapi belum pernah melihat aku, nggak dengar dari Rasulullah, nggak melihat mukjizat Rasulullah yang begitu setiap hari, hatta sampai batu salam sama Rasulullah dan segala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tapi kita beriman kepada Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah rindu kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Rindu. Kenapa? Karena hebatnya orang di akhir zaman. Tidak melihat Rasulullah tapi bisa teguh. Nah, Rasulullah pesan dalam sebuah riwayat mengatakan, apa kata Rasulullah? Untuk supaya kita menghadapi segala gonjang-ganjing di akhir atau di akhir zaman ini, banyak fitnah, banyak godaan, banyak ini. Kalau dulu lari ke Rasulullah, tanya Rasulullah, melihat Rasulullah. Sekarang mau lihat siapa? Tidak ada. Semuanya manusia, ya boleh dikatakan biasa. Paling berbeda dari segi ketakwaan.
Tapi tidak seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berpesan, kalau kalian di akhir zaman ini adalah Pak, janganlah kalian jadi orang yang imma'atan. Imma'ah itu adalah plain plan. Yang kadang-kadang melihat siapa itu ya imma'atan ya Rasulullah. Orang kalau orang lain baik, kita ikut baik. Orang berbuat zalim, kita ikut zalim. Jangan, kata Rasulullah. Ini pesan untuk nanti, pesan satu, tauhid kita. La ilaha illallah. Tetapi kata Rasulullah, kalau melihat orang baik, jadilah kamu seperti orang yang baik, bersama orang baik. Kalau kalian melihat orang berbuat zalim, jangan ikuti, tetaplah kalian dalam keadaan berbuat baik. Itu pesannya Rasulullah. Memang fitnah-fitnah banyak, Rasulullah sudah memberitahu ini. Tapi jaminannya Rasulullah akan rindu kepada kita. Amin. Rasulullah mencari kita. Coba bayangkan. Dirindukan. Bukan dirindukan oleh siapa. Bukan dirindukan oleh pejabat. Bukan dirindukan oleh orang kaya. Bukan dirindukan oleh ibu ayah kita. Sahibul liwa nanti hari kiamat. Rasulullah rindu. Kalau orang rindu biasanya mencari apa tidak? Orang semuanya minta syafaat dari Rasulullah. Tapi kalau orang yang dirindukan dicari sama Rasulullah SAW. Tapi dengan syarat itu, peganglah kuat. Jangan jadi orang imma'ah. Imma'ah itu yang kalau tanah itu tanah becek. Jadi kemana beceknya di situ air jalan. Nggak peduli di situ baik atau tidak baik. Kemana turunnya. Tapi jangan, kata Rasulullah, peganglah diri Anda. Anda sudah bertauhid. Anda la ilaha illallah. Kuatkanlah Allah. Cari ridhonya Allah. Benar salahnya kita lihat. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kata-kata luar biasa. Inni tarikum fikun amrain. Tadi apa? Yaitu kitabullah dan sunnati dalam riwayat Imam Malik tadi. Subhanallah, kita ada hadis, ada ulama. Makanya kalau kita mau belajar, lihat ulama bagus, tapi lihat ada dasarnya apa tidak. Jangan hanya seperti maaf orang yang jualan begitu saja. Ikuti saya berbuat baik. Kalau jangan. Siapa Anda? Anda itu manusia biasa, tapi qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah begini. Kalaupun membawa daripada kalamus salafus saleh yang mengikuti Rasulullah, yang mana dia masyhur terkenal dengan ketika wafatnya husnul khatimah ilmunya. Jadi jangan sekali-kali kadang-kadang kita ikuti seorang mengaku dirinya guru, kalau saya begini, kalau saya begini, nggak ada. Kalau Allah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tadi dimaksudkan itu, pegang erat-erat. Lan tadhillu ba'di abada. Kalian tidak akan salah, tidak akan sesat. Itu kata pesannya baginda Nabi Muhammad. Dan jaminannya dari Rasulullah, kita akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari nanti di sana orang semuanya pada lari ke Nabi ini, lari ke Nabi ini, lari mengatakan saya tidak berani, kecuali baginda Nabi Muhammad. Ha analaha. Saya yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung mengatakan, irfa' tusyaffa'. Angkat kamu punya kepala ya Habibi ya Rasulullah. Saya berikan syafaat kepada kamu siapapun yang kamu hendaki ya Rasulullah. Ya Muhammad, beri kepada mereka. Terus satu lagi ada kalimat, wasal tu'ta. Kenapa Allah mengatakan wasal tu'ta? Sebagian ulama mengatakan apa? Sal, supaya Rasulullah itu berbicara, supaya orang tahu ini sayangnya Rasulullah kepada siapa ketika mengucapkan. Maka Rasulullah mengatakan, ummati, mudah-mudahan kita tergolong umatnya Rasulullah. Amin. Yang selalu berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu dengan akhlaknya Rasulullah, rindu dengan perbuatannya Rasulullah, rindu dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu yang keluar dari lisannya Rasulullah, ummati. Allahu akbar. Makanya kaitannya ini kalau sunnah dengan Rasulullah.
Sampai Rasulullah mengatakan, tidak cukup kita masuk surga, cukup. Nanti paling nikmat adalah yang kelas yang paling utama. Kelas yang paling utama adalah Firdausil A'la, yang di situ ada Rasulullah. Allah. Kata Rasulullah apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Coba, istimewa luar biasa. Rasulullah memberikan kita panutan. Yaitu apa? Kita kan bingung, bagaimana ini? Pegang erat-erat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana bangun tidurnya Rasulullah? Bagaimana arahan Rasulullah? Bagaimana hukumnya menurut Rasulullah? Bagaimana yang terbaik menurut Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku, itu tandanya dia adalah cinta kepada aku. Makanya kalau ada kecintaan, insya Allah di situ ada namanya mengikuti Rasulullah. Dan ketika mengikuti Rasulullah, disitulah harus ada kecintaan. Ketika sudah ada kecintaan, kata Rasulullah, nanti aku akan gandeng masuk surga bersamaku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita orang-orang yang digandeng Rasulullah bersama Amin. Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Syukran jazilan Habibana yang sudah menjelaskan kepada kita bagaimana menghadapi hidup yang penuh fitnah ini. Ustaz Abdul Somad tadi juga menjelaskan hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nanti di segmen berikut saya akan ajak saudara-saudara jamaah yang ada di sini untuk berdiskusi lebih dalam lagi. Tetaplah di Indahnya Ramadan. Silakan Habib. Ustaz Abdul Somad, silakan kita nikmatin lagi sahur untuk para pemirsa. Silakan bisa menikmati sahur lagi yang dari rumah. Insyaallah. Katanya kalau seandainya umatku sudah takut untuk mengatakan kepada yang zalim itu zalim, maka dhahaba khairuha. Dia akan hilang semuanya kebaikan. Sudah tidak ada kebaikan, tidak ada ini, tidak ada itu. Itu tanda-tanda Dajjal. Makanya jangan sampai kita mudah-mudahan ketemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan, na'udzubillah min dzalik. Makanya kita di sini perbaiki supaya kita jauh. Mudah-mudahan kita berbuatlah, cepat berbicara. Kalau ada yang zalim, cegah. Baik pemirsa, Masya Allah, Tabarakallah, masih dengan tema besar kita yang sangat menarik sekali di Indahnya Ramadan, yaitu menyikapi hidup di era yang penuh fitnah ini. Saya akan ajak para jamaah yang ada di sini untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Silakan, siapa yang mau tanya? Ayo. Oke, saya Ikhwan dulu. Silakan, boleh langsung berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Sajid dari Universitas Cendekia Abditama. Mohon izin untuk bertanya Habib dan Ustadz mengenai fitnah yang berkaitan dengan ibadah. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan atau amal soleh yang lain dianggap oleh sebagian orang itu sebagai ajaran yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang disunahkan Nabi. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Habib, jangan menjadi orang-orang yang ikut-ikutan. Betul, harus sesuai dengan ajaran Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad. Semangat di sini. Kasih satu contoh atau dua contoh. Mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu alaihi, bersalawatlah kamu kepadanya. Wasallimu, dan ucapkanlah salam. Maka sahabat mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Bagaimana kami bersalawat? Nabi mengajarkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beberapa macam bentuk salawat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Muslim. Saya satukan semua dalam buku 99 tanya jawab salat. Karena banyak yang bertanya mana salawat yang ma'thur. Lalu kemudian dengan mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu bukan kita yang membuat, Nabi sendiri yang mengatakan. Mana dalilnya? Ada dalam hadis, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyid, pemimpinnya anak cucu keturunan Adam. Maka saya mengatakan Allahumma salli ala sayyidina. Lalu saya katakan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana.
Dari mana dalil Ustaz mengatakan maulana? Ada dalam hadis, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maula, maka saya katakan maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina. Kenapa kita katakan syafi'? Karena dialah yang memberikan syafaat. Tadi sudah dibacakan Sayyidi Al-Habib dalilnya. Irfa' tu syafa'. Angkat kepalamu, kau bisa memberikan syafaat. Syafaat datang dari Allah untuk Sayyidina Muhammad, untuk kita semua. Sal tu'ta, apa yang kau minta akan diberikan. Jadi semua yang kita katakan itu ada dalilnya. Maka menurut mazhab Syafi'i, sebagai adab kepada Rasulullah, menyebutkan Sayyidina di awal itu. Di awal. Bahkan dalam, tidak hanya sekedar saat ceramah tausiah, di dalam azan. Saya hadir di majelisnya Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh. Beliau ketika dalam majelis itu, muridnya disuruh azan, kami mau sholat, azan. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Kami kaget semua. Loh, kok azan pakai sayyidina? Buka-buka kitab mazhab Syafi'i. Ternyata kita yang nggak tahu selama ini. Mahmud Said Mamduh, kitab beliau, hadis-hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, ditulis beliau 7 jilid. At-Ta'rif bi awhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Yang didhaifkan oleh Syekh Albani, apa kata beliau? Bal sahih bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Ternyata beliau yang mengatakan dhaif hanya melihat satu jalur saja. Ternyata setelah dilihat dari beberapa sanad, hadis ini hadis hasan, hadis ini hadis sahih. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan mana dalilnya, maka sesungguhnya para ulama kita sudah menuliskan. Di mana kami bisa lihat dalil ini tentang Sayyidina ini? Ada satu kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan. Penjelasan-penjelasan tentang masalah-masalah yang menyibukkan pikiran, ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir. Lalu kemudian ulama dari Suriah, Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Lengkap, banyak lagi ulama menulis tentang dalil-dalil Sayyidina. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih. Uas saja kalau memanggil Habib, Sayyidi Habib. Sayyidi Al-Habib. Bagaimana dengan Rasulullah yang kita cintai ini, Masya Allah. Saya manggil Sayyidi Al-Habib bukan tidak ada dalil. Nabi mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah sayyid, pemimpinnya pemuda. Ini anak-anak muda yang masuk surga ini nanti. Amin. Pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Maka anak cucunya pun kami panggil sayyid. Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Kaf. Masya Allah. Baik, berikutnya saya ke jamaah akhwat terlebih dahulu ya. Boleh langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Rizka Ananda Putri dari Universitas Cendekia Abditama. Dan saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Apakah kita sudah memasuki yang namanya fitnah Dajjal? Dan bagaimana cara kita mengetahui apakah itu fitnah Dajjal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Habibana, fadhal. Subhanallah. Nanti namanya fitnah itu adalah ujian, godaan, gangguan banyak. Dajjal ini puncaknya. Kalau dikatakan Dajjal itu mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, nanti akan muncul di akhir zaman. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa supaya mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Dajjal. Dajjal ini luar biasa, diberi wewenang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Mematikan dan menghidupkan lagi, dan seterusnya. Ini dengan kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita suruh minta jangan sampai kepada ketemu dengan fitnah Dajjal. Tapi sebelumnya Dajjal datang itu biasanya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya kalau kedzaliman sudah mulai luar biasa. Banyaknya zalim, bahkan kedzaliman itu sudah kayaknya benar. Sudah zalim itu sudah dianggap sesuatu yang lumrah, yang biasa. Jadi dianggapnya benar. Bahkan orang kadang-kadang takut mengatakan kepada yang zalim itu zalim. Bahkan dalam hadis dikatakan, kalau idza habat ummati an yaqula lidh-dhalimi ya zalim faqad ustudi'a minha. Katanya Rasulullah SAW, minhum, katanya di sini. Tudi'a minhum.
Katanya kalau seandainya umatku sudah takut untuk mengatakan kepada yang zalim itu zalim, maka dhahaba khairuha. Dia akan hilang semuanya kebaikan. Sudah tidak ada kebaikan, tidak ada ini, tidak ada itu. Itu tanda-tanda Dajjal. Makanya jangan sampai kita mudah-mudahan ketemu dengan Dajjal. Mudah-mudahan, naudzubillah min dzalik. Makanya kita di sini perbaiki supaya kita jauh. Mudah-mudahan kita berbuatlah, cepat berbicara. Kalau ada yang zalim, cegah. Kalau ada ini, tapi kalau memang zalim sudah luar biasa, nanti akan datang Imam Mahdi, akan datang nanti dan seterusnya. Kemudian Dajjal akan datang dan tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa nanti akan turun. Nabi Isa akan turun lagi. Ini menurut versi Islam. Bahwa Nabi Isa akan turun diantaranya adalah untuk mengalahkan Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah suatu memang Allah menguji untuk orang-orang di akhir zaman. Tidak ada yang bisa selamat kecuali kita bergantung kepada Allah. Makanya kembali lagi kepada asal kitabullah wa sunnati. Ikutilah apa yang dalam Al-Quran, apa dalam sunnahnya Rasulullah. Untuk menghindar bagaimana? Perbanyak doa, perbanyak menghindari kedzaliman, menghadap ini itu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari Dajjal, fitnah Dajjal, karena fitnah Dajjal itu luar biasa, gangguannya sangat luar biasa. Kita hampir tidak mampu kecuali hanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Habib. Kita masih ada satu segmen lagi yang sepertinya ini masih banyak yang ingin bertanya. Masih ada waktu, kita akan sahur lagi tetapnya di indahnya Ramadan. Fadhal Yai. Marhaba. Habib. Bulan Ramadan bulan banyaknya ampunan, tapi juga banyaknya tontonan. Maka perhatikan apakah yang kita tonton bisa jadi tuntunan atau tidak. Anak muda kalau sekarang nggak punya pacar, hari gini nggak punya pacar, aneh. Bada al-Islamu gharibun. Islam ini datang dulu pertama dianggap aneh. Yang nggak mabuk zaman Nabi itu aneh. Yang nggak mau mohon maaf berzina aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman juga akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Masya Allah, tabarakallah, masih di indahnya Ramadan dengan tema besar kita menyikapi hidup di era yang penuh fitnah. Tadi Masya Allah pemaparan dari guru-guru kita yang sangat luar biasa sekali. Kita akan perdalam lagi, kita akan lengkapi lagi di segmen ini. Saya akan persilahkan bagi yang mau tanya. Mana silakan? Oke, saya ke Ikhwan terlebih dahulu, boleh langsung berdiri. Disebutkan namanya dan diajukan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Habib Ustaz, saya bertanya, kalau tidak salah di dalam Al-Quran itu ada firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa Allah berfirman fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, sedangkan kan dosa membunuh itu sangatlah besar? Ustaz Abdul Samad, fadal. Fitnah dalam bahasa Arab artinya siksaan. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya tuduhan. Tuhmah. Tuduhan tanpa bukti dalam bahasa Indonesia itu artinya fitnah. Kamu jangan fitnah saya. Buktinya mana? Itu. Kalau fitnah dalam bahasa Arab adalah siksaan. La junaha alaikum an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kamu mengqasar salat itu asal hukumnya karena takut disiksa orang kafir. Maka ayat yang antum bacakan tadi itu ceritanya fitnah bahasa Indonesia apa fitnah bahasa Arab? Fitnah bahasa Arab. Siksaan lebih menyakitkan dari pembunuhan. Kalau dibunuh antum dipancung sekali selesai. Tapi kalau diiris-iris kecil-kecil, lalu dikasih kemudian jeruk nipis, pakai garam dikit, al-fitnatu asyaddu minal qatl, siksaan lebih menyakitkan dari, jelas. Selanjutnya saya ke penanya lain. Oke, ke akhwat yang ada di depan saya, silakan boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, sebelumnya izin bertanya Habib, Ustadz. Sebenarnya saya punya satu cerita. Saya pernah difitnah sama teman saya, lalu diposting ke sosial media. Lalu cara menyikapinya saya dengan bilang karma Allah itu ada. Itu tuh benar atau enggak sih dengan cara seperti itu, dengan cara saya tidak membalas lagi perbuatan dia dengan pindah saya, dengan saya bilang karma Allah itu ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ditanyakan apakah ada karma Allah begitu ya? Berkaitan dengan karma ya. Oke. Ya, subhanallah, luar biasa. Karma. Tadi mengatakan karena dibully ataupun dihina, ini itu tidak balas dengan menjawab karma Allah itu ada. Tadi seperti Ustaz tanya itu bahasa, dari segi bahasa. Karma yang dimaksud itu adalah membalas dengan yang sama. Kalau karma kan kalau yang masyhur. Tapi apakah yang dimaksud itu atau tidak? Kalau yang dimaksud itu, Allah tidak perlu dengan karma. Allah membalas ya. Oh, yang baik dibalas dengan kebaikan. Yang jelek juga dengan kejelekan, ada. Balasan Allah itu ada. Kalau yang dimaksud karma itu adalah balasan Allah, ada ya. Tapi kalau karma yang dimaksudkan orang begini pasti akan dibalas begini persis sama karma kan gitu. Itu tidak ada. Tetapi yang ada adalah balasan dari Allah. Bisa-bisa balasannya lebih lagi dahsyat. Bisa-bisa balasannya adalah diberi hidayah oleh Allah. Bisa juga balasannya bermacam-macam. Jadi karma Allah itu ada, tergantung niatnya di situ. Kalau niatnya adalah balasan Allah itu ada, oh keren, itu bagus. Serahkan kepada Allah. Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dia. Amin, amin. Tapi kalau karma yang dimaksudkan hukum karma itu yang kita nggak ada dalam Islam. Itu wallahu a'lam. Baik, saya akan ambil mic satu lagi untuk memberikan kesempatan yang akan bertanya. Siapa ini yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Habib, Ustadz ingin bertanya tentang fitnah. Bagaimana pendapat Habib dan Ustadz terkait bercanda dalam fitnah, dalam arti menyepelekan? Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadhal Ustadz Abdul Somad, pertanyaan yang sangat bagus sekali Ustadz. La talmizu anfusakum. Jangan kamu mengejek, mengolok-olok dirimu sendiri. Ayat ini kalau dibaca terjemahannya nggak masuk akal. Mana ada orang ngejek dirinya sendiri? Nggak ada itu. Lalu apa sebenarnya maknanya? Ketika saya ngejek orang, maka sesungguhnya saya sedang mengejek diri sendiri. Ketika kita mengolok orang, karena sesungguhnya kita ini adalah man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Ketika kau membunuh satu orang, seakan-akan kau membunuh orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau punya rasa sayang ke saudaramu seperti pada dirimu sendiri. Sekarang ada orang yang dikhususkan dalam satu acara untuk diejek. Dan yang lain tertawa mendengar ejekan itu. Fitnah luar biasa. Dan itu dijadikan tontonan di bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan bulan banyaknya ampunan, tapi juga banyaknya tontonan. Maka perhatikan apakah yang kita tonton bisa jadi tuntunan atau tidak. Anak muda kalau sekarang nggak punya pacar, hari gini nggak punya pacar, aneh. Bada'al Islamu gharibun. Islam ini datang dulu pertama dianggap aneh. Yang nggak mabuk zaman Nabi itu aneh. Yang nggak mau mohon maaf berzina aneh. Fasawfa yakunu ghariban. Nanti di akhir zaman juga akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah adik-adik yang nggak mau ngejek temannya, yang nggak mau mengolok-olok sahabatnya. Kami, pendidikan dasar kami di keluarga, di rumah sebelum sekolah. Ibu, orang tua memang mengajar, jangan ejek. Kita nggak tahu nasib dia ke depan gimana. Jangan ejek saudaramu. Kalau dia cacat, mohon maaf, kurang fisik, mungkin dia dilebihkan Allah di yang lain. Dia nanti menghadap Allah lebih dulu masuk surga dari kamu. Jadi pendidikan keluarga, orang tua di rumah mendidik untuk tidak menjadikan candaan-candaan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan menggunakan gelar-gelar yang jelek, yang cela. Awalnya bercanda, tapi hati kawan hancur lebur, kita nggak tahu.
Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan mencari. Demikian Ustaz. Masya Allah, saya jadi teringat mahfuzat la tahtakir manduna kafalikul limaziyah. Jangan menghina orang padahal mempunyai kelebihan. Masya Allah, tidak terasa pemirsa apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik lagi, menjadikan kita dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di akhir acara nanti Habibana Habib Ahmad Al-Kaf akan memimpin doa untuk kita semuanya. Saya Muhammad Sofyan, Ustaz Abu Somad dan juga Habibana pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majlis ini mudah-mudahan dengan doa, mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala fitnah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu ini majlis yang bermanfaat ya Allah. Di saat-saat kami sedang bersahur ya Allah, mudah-mudahan turunnya rahmat-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari segala fitnah ya Allah. Selamatkan kami dari fitnah-fitnah akhir zaman ya Allah. Wabil khusus dengan fitnah Dajjal ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kami dan keluarga kami dan semuanya kami ya Allah, termasuk yang memirsa acara ini ya Allah, mudah-mudahan diselamatkan dari segala fitnah ya Allah, dari segala ujian, dari segala cobaan yang kami tidak mampu ya Allah. Ya Rabb, Engkaulah satu-satunya ya Allah yang bisa menyelamatkan dari kami ya Allah, dari segala fitnah, dari segala ujian yang kami tidak mampu ya Allah. Ya Rabb, maafkan kesalahan kami yang lalu ya Allah. Mudah-mudahan Kau jadikan kami bisa istiqomah. Istiqomah dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah. Dan yang paling penting nanti di akhir hayat kami, mudah-mudahan kami selamat dari godaan syaitan ya Allah, agar kami mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan yang dipersembahkan oleh